17-an, kita mau merdeka. Dan Kita udah dimerdekakan juga dong, pasti dong. tentunya Sama siapa sih Kak? sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tentunya semangat dong buat Pasti. puji Tuhan. Siapa yang semangat di sini? Aku. Yuk, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau mengatakan di dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Yuk adik-adik sama-sama kita nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Hore! Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Hus, hus. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hore! Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sama nih, kita kan merdeka. Merdeka. Ya kan? Merdeka terus. Merdeka terus Merdeka dong. Yuk, kita nyanyi lagu selanjutnya. Siapa apa? di sini anak raja? Aku anak raja. Aku juga anak raja. Adik-adik anak raja bukan? Pasti Tentu dong anak raja. Dong. Yuk adik-adik kita sama-sama nyanyi. Kalau aku anak raja, kamu pun juga anak raja. Kita semua adalah anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Angkat tangannya yuk. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lebih lembat, Kak, haleluya. Angkat tangan semuanya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita anak raja, kamu anak raja, Berarti semuanya anak raja. iya betul. Tadi kita di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Udah menang anak raja lagi. Iya, Iya. berarti kita adalah Pemenang. pemenang. Kita pemenang. Kata pemenang ke lagu ini nih. Lagu ini. Coba Kak. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh kembali duduk. Kita mau menyiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama angkat sebuah lagu ini ya. Kita minta Roh Kudus tolong kita. Roh Kudus, aku mau menjadi anak-anak-Mu yang manis. Aku mau buka hati Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Yuk, mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan belajar mengenai firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan menjalankan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Karen. Adik-adik semua udah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap dong. Adik-adik tahu nggak ada yang berbeda nih? Coba perhatiin layar kaca kalian. Ada nggak yang berbeda? Ya, ada bendera merah putih adik-adik ya.
Wah, ada apa ya adik-adik? Tahu nggak adik-adik? Ada apa sih kok ada bendera merah putih? Ya, kita mau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi loh adik-adik. Tapi sebelum itu kakak mau tanya, adik-adik ada yang tahu nggak ya apa sih arti kemerdekaan? Nah adik-adik, jadi dulu bangsa Indonesia itu diperintah oleh bangsa lain adik-adik. Namanya dijajah. Hah? Kenapa kakak? Kenapa kakak? Kenapa kakak? Karena Indonesia ini sangat kaya adik-adik. Kaya akan kekayaan alamnya adik-adik. Tanahnya yang subur dan menghasilkan dan banyak rempah-rempah yang bisa dijual di berbagai negara loh adik-adik. Nah, pada masa penjajahan, adik-adik banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya adik-adik. Banyak yang rumahnya dirusak, banyak yang sawahnya diambil dengan paksa, banyak yang mengambil makanannya. Dan anak-anak pun tidak semuanya bisa bersekolah adik-adik. Wah, semua orang pasti ketakutan ya adik-adik dan tidak bebas pada saat itu. Ditambah apa adik-adik? Ditambah di sepanjang jalan biasanya ada tentara dengan senjatanya yang lengkap. Maka dari itu adik-adik, para pejuang berjuang untuk dapat Indonesia merdeka. Supaya Indonesia bisa memerintah negaranya sendiri adik-adik. Sekarang kita bisa menikmati kemerdekaan itu loh adik-adik. Sekarang kita sudah merdeka. Yuk sama-sama kita bilang merdeka. Sama-sama kita bilang merdeka. Ya, kita sudah merdeka. Tapi apakah situasi kemerdekaan saat ini sudah damai adik-adik? Tidak ya adik-adik. Kenapa? Karena kita melihat adik-adik masih ada orang yang berbuat tidak baik. Apa itu kak? Masih ada orang yang mencuri, masih ada orang yang melukai orang lain, masih ada orang yang melakukan kejahatan ya adik-adik ya. Sedikit kejahatan itu, perbuatan tidak baik itu bukan lagi dilakukan oleh bangsa asing, tapi oleh sesama bangsa Indonesia. Ada yang mencuri, ada yang menipu, dan lain sebagainya. Samanya adik-adik, dulu orang-orang Kristen hidup di tengah bangsa-bangsa lain adik-adik. Banyak dari orang bangsa lain itu yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Seperti ada yang mencuri, ada yang suka mabuk-mabukan, ada yang suka bicara kasar. Namun apa yang harus dilakukan ya adik-adik ya? Ternyata Bapak Petrus berpesan adik-adik kepada mereka, orang-orang Kristen yang hidup di tengah bangsa-bangsa asing. Kata Bapak Petrus, kamu orang
Jangan takut, walaupun kamu hidup di tengah orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik, tetapi kamu harus perbuatlah kebaikan terus, katanya. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, Tuhan itu senang, katanya. Tuhan senang kalau kamu melakukan kebaikan. Kamu harus saling mengasihi, katanya Bapak Petrus. Bapak Petrus berpesan supaya kita saling menghormati dan taat peraturan. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan ya adik-adik di masa yang merdeka ini? Ya, seperti Bapak Petrus bilang, kita harus terus berbuat baik. Walaupun mungkin banyak orang-orang tidak baik, tapi kita mau terus berbuat baik adik-adik. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan perbuatan baik. Dan kita juga mau mengasihi sesama kita yang tidak berbuat baik kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Kita harus saling mengasihi. Nah, adik-adik, kita belajar di sini dari kisah Bapak Petrus yang menasihatkan orang-orang Kristen bahwa kita mau melakukan perbuatan baik terus-menerus. Kita tidak mau melakukan yang jahat karena kita tidak mau mendukakan hati Tuhan tentunya. Kita mau terus melakukan yang baik karena itu menyenangkan hati Tuhan tentunya. Jadi nih, misalnya adik-adik ada teman-teman yang mengejek adik-adik. Adik-adik tidak boleh membalas mengejek. Kalau adik-adik diajak untuk berbuat tidak baik, adik-adik jangan mau. Adik-adik karena mau terus berbuat baik seperti yang Bapak Petrus bilang. Kalau ada teman yang berbuat jahat sama adik-adik, adik-adik jangan balas kejahatan. Karena Tuhan bilang apa? Tuhan bilang untuk mengasihi teman kita. Kita mendoakan mereka. Jadi adik-adik, kita mau terus berbuat baik. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan kita melakukan perbuatan baik. Karena kita sudah memerdekakan. Ya, kita sudah dimerdekakan adik-adik. Jadi kita mau terus berbuat baik. Karena Tuhan Yesus pasti senang dengan yang kita lakukan. Siapa di sini yang mau terus berbuat baik? Tuh tangannya. Semuanya pasti mau ya adik-adik ya? Iya, kita belajar dari Bapak Petrus. Kita belajar kalau kita mau terus berbuat baik. Oke adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita mau berdoa. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi anak yang menuruti firman-Mu. Kami mau menjadi anak yang baik. Tuhan, pimpin kami, tuntun kami untuk menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, halo. Sudah siap untuk melakukan aktivitas di minggu ini? Oke, kita akan mulai aktivitas di minggu ini. Untuk kelas plan, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas origami yang warna merah dan warna putih. Putihnya diambil dari
belakangnya merah? Lihat. Jadi merah dan putih. Lalu ada lem dan gunting. Tapi guntingnya minta tolong mama dan papa untuk membantu ya adik-adik. Jangan sendirian, harus ditemani oleh mama dan papa atau orang dewasa di sekitar adik-adik tentunya. Cara kerjanya, adik-adik boleh print atau cetak dari link yang sudah disediakan. Setelah itu, adik-adik minta tolong papa dan mamanya untuk menggunting kertas origaminya menjadi bagian kecil-kecil. Ada yang warna merah dan ada yang warna putih. Lalu setelah udah jadi bagian kecil-kecil, adik-adik boleh tempelkan yang merah di atas, yang putih di bawah. Kita mau membuat mozaik ini namanya. Setelah itu selesai deh aktivitasnya. Setelah kalian tempel merah dan putih di benderanya. Seperti apa? Seperti bendera kita. Merah dan putih. Selanjutnya untuk kelas grow. Adik-adik kelas grow, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pensil dan pulpen. Cara kerjanya, adik-adik bisa print atau cetak dari link yang sudah disediakan. Nah, di situ ada angka-angka sama dengan apa yang angka itu diapain ya Kak? Nah, dari angka-angka itu adik-adik menyusun kalimat. Jadinya adik-adik mencocokkan nih angka nomor 1 atau angka nomor 2. Huruf apa itu ya? Adik-adik boleh lihat di bawahnya. Kira-kira itu huruf apa ya? Lalu nanti adik-adik tulis deh di sampingnya. Setelah itu selesai. Lalu aktivitas kelas fruitful, yaitu adik-adik kelas fruitful boleh menggambar bebas yang bertemakan Aku Anak Merdeka. Adik-adik boleh menggambar bebas, jangan lupa diwarnain gambarnya ya adik-adik. Oke? Setelah aktivitas sudah jadi, jangan lupa untuk di-share, di-upload di Instagram dan di-tag di Harvest Kids Generation dan GBI Rem. Kakak tunggu ya untuk aktivitas adik-adik semuanya.